Bismillahirrahmanirrahim. Adabu dukhulil masjid, adab masuk masjid. Fa idza aradta dukhul ila masjid, jika kamu masuk ke masjid, faqaddim rijlakal yumna, maka dahulukanlah kaki yang kanan. Wa qul, ini doanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfirli dzunubi wa ftahli abwaab rahmatika. Masjid ini rumahnya Allah. Jadi rumahnya Allah itu di dunia ada 3. Pertama Ka'bah, rumahnya Allah. Disebut rumahnya Allah itu maksudnya memuliakan. Ini penyandaran kepada Allah itu memuliakan, tasyrif, kayak nurullah, cahaya Allah. Maksudnya Nur Muhammad ini disebut cahaya Allah kan tasyrif, bukan tab'id. Seperti qubatan min nuri itu kan kemarin. Yang kedua masjid, rumahnya Allah. Yang ketiga hati kamu. Hati manusia itu rumahnya Allah. La yas'uni ardi wala sama'i. Bahwa Allah berfirman, langit dan bumi ini sempit bagiku, enggak muat. Tetapi hati seorang beriman itu memuat. La yas'ani ardi wala sami wa wasi'ani qalbu abdiyal mu'min. Hati orang beriman itu memuatku, gitu. Jadi harus beriman dulu. Nah, jadi jangan bilang janganlah kamu bilang saya beriman, tapi bilanglah saya masih Islam kalau belum menyaksikan cahaya Allah ini. Dalam level yang kita bahas terus itu. Wa mahma ra'aita fil masjid may yabi'u ay yabta'u faqul. Kalau kamu melihat orang jual beli di masjid, maka katakanlah la arbahallahu tijarataka. Apa? La arbahallah. Semoga tidak untung. Karena enggak boleh berjualan di dalam. Ada orang ya. Ada juga. Gimana apa? Ada orang gitu. Apanya? Yang jualan di masjid itu mana? Banyak. Wa idza ra'aita fihi man yanshudu dallatan, kalau kamu melihat orang cari barang hilang di masjid, faqul, doakan la raddallahu alaika dallataka. Semoga enggak ketemu. Enggak ketemu deh. Kenapa? Kadzalika amar Rasulullah SAW. Begitulah Rasulullah memerintahkannya. Fa idza dakhaltal masjid, ini sebenarnya pembahasan panjang nih. Intinya kita jaga lisan aja. Jangan sampai berburuk sangka. Maksudnya kalau ada orang kehilangan di masjid, apa ngumumin kehilangannya? Orang yang mencari nih, Mencari benda hilang. Nah, kalau di masjid hilangnya gimana? Enggak, ini kan makanya dibilang pembahasannya panjang. Barangkali Karena nanti ini tuh hubungannya dengan sholat Jumat. Belum Jumat ya. Kayak apa ya? Kayak orang jual beli di masjid. Jadi ini ada kasus tertentu ini. Ada hadisnya juga. Mungkin nanti ada di belakang. Tapi kayaknya kalau di syarahnya ada. Fa idza dakhaltal masjid fala tajlis, jika kamu masuk masjid maka janganlah kamu duduk hatta tusalli rak'atai tahiyyah, hingga kamu sholat 2 rakaat tahiyat sunnah. Fa illam takun sulliyat fi baitika, fa illam takun shallaita fi baitika, jika kamu tidak sholat di rumahnya, rak'atail fajri, 2 rakaat fajar, fayujzi'uka ada'uhuma anit tahiyyati, maka cukup salat tahiyat masjid, enggak usah 2 rakaat fajar. Fa idza faraghta min ar-rak'ataini fanwil i'tikafah, jika kamu selesai salat 2 rakaat, fanwil i'tikafah, maka niatlah i'tikaf. Wad'u bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da raka'atil fajr, dan berdoalah
sesuai doa Rasulullah setelah 2 rakaat fajar. Fakul, ini doanya. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talu biha sya'thi wa taruddu biha ulfati wa tuslu biha dini wa tahfad biha ghaibi wa tarfa' biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyid biha wajhi wa tulhumni biha rushdi wa taqdili biha hajati wa ta'simuni biha min kulli su'. Allahumma inni as'aluka imanan da'iman yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya Waradini bima qasamtahu li. Allahumma inni as'aluka imanan shadiqan wa yaqinan la yas'abatu kufrun wa as'aluka rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Doanya panjang. Kalau yang tadi yang mencari apa nih? Barang. Mencari barang, itu mencari barang sampai mengganggu. Sampai mengganggu sholat atau mengganggu apa aktivitas masjidnya ini. Kalau nggak mengganggu nggak apa-apa gitu. Kalau nggak mengganggu. Tapi kalau yang jual beli ini nggak boleh tetap. Nggak boleh. Mutlak itu. Karena dia tempatnya bukan tempat jual beli di dalam masjid gitu. Ya kalau di luar masjid kan berbeda. Allahumma inni as'aluka al-fawza inda al-liqa' wa sabra inda al-qada' wa manazil asy-syuhada' wa 'asy as-su'ada' wa nasr al-a'da' wa murafaqatul anbiya. Ini salah satu alasannya ya yang tadi ya. Yang apa? Yang mengganggu, tentu ada alasan-alasan fikih yang lain. Karena ini kan bukan fikih nih. Adab di dalam masjid. Allahumma inni unzilu, masih doanya ini. Allahumma inni unzilu bika hajati wa in du'afa ra'yi wa qasur amali wa taqartu ila rahmatik fas'aluka ya qadil umur wa ya syafas sudur kama tujiru bainal buhur an tujirani min adabis sa'ir wa min da'wati tsubur wa min fatil kubur. Doa itikafnya nih. Doa, iya, bukan doa itikaf. Setelah itikaf, buat bima da'a bihi. Ini doa Rasulullah setelah sholat 2 rakaat fajar. Ini mau diartikan nih doa-doanya. Kalau diartikan panjang, bisa panjang banget. Allahumma ma qasura ayun ra'yi wa dafa an amali wa lam tablughu niyyati min khairin wa ta'ada min ibati akhiran tamuti hada min khalqi fa inni arghabu illa kafi was'aluka iyyahu ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna hadina muhtadin ghayra dhalin wa la mudillin. Harban li'adaik, silman li'awliyaik, nuhibbu bika an-nas nu'adi bi'adawati man khalaq wa khalqik. Allahumma hadha ad-du'a wa alayka al-jab wa hadha al-juhd wa ala tuklam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa? Ilahi. Panjang banget. Ya, ini kalau di dalam thariqah ya. Iya. Ada memang ini khusus dibaca gitu. Maksudnya doa-doa Rasul dikumpulin. Semuanya lalu dijadikan doa harian. Dijadikan satu. Dijadikan satu. Kayak ini nih. Kalau di pesantren Nurul Iman ada nih. Begini sama nih. Allahumma dzal habli syadid wal amri syadid as'aluka al-amna yawmal wa'id wal jannata yawmal khulud ma'al muqarribin syuhud ar-ruk'i sujud al-mufil laka bil uhud innaka rahim wa innaka taf'al ma turid subhana man ta'atafa bil 'izzi wa qala bih. Benar sama. Subhana man labisal majd wa takarrama bi subhana man la yanbaghi tasbih illa lah. Subhana dzil fadli wal ni'am subhana dzil jud wal karam subhana alladzi ahsa kulli syai'in bi ilmihi. Allahumma ij'al li nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari. Ini sudah dijelaskan kemarin kan mengenai doa Nabi yang ke masjid. Wa nuran fi sya'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi idhami wa nuran min bayni yadayya wa nuran min khalfi wa nuran yamini wa nuran shimali wa nuran fi fawqi wa nuran min tahti. Allahumma zidni nura wa atini nura wa Allahumma nurij ali nuran bi rahmatika. Ini cahaya semua nih. Cahaya dah. Bahkan jadikan diri sebagai cahaya. Nabi Muhammad SAW ini cahaya nih. Doa Nabi langsung. Tapi Nabi Muhammad itu kan cahaya ya. Dia masih berdoa jadikan cahaya tuh. Mengajari umatnya. Buat ngajarin umat ya. Atau ya itu salah satunya, atau dia memang a'zim li nuru. Cahayanya di Muhammad diperbesar lagi, diperbesar. Karena kalau nikmat Allah itu jangan kita ukur dengan kebutuhan sendiri. Kalau minta kepada Allah, minta aja sebanyak-banyaknya. Allah Maha Kaya. Jadi selalu minta lebih terhadap karunia-karunia Allah. Jangan merasa cukup begitu. Emang bukannya malah lebih bagus merasa cukup ya? Kalau dunia, ini kan karunia Allah. Karunia Allah artinya kedermawanan Allah itu. Minta aja sebanyak-banyaknya. Kalau dunia kan kayak tadi. Dunia taruh di tangan, jangan taruh di hati. Menghilangkan milik saya, menghilangkan warisan saya akan punya ini. Terus kedermawanan Allah yang lain apa tercontoh?
Apanya? Kedermawanan Allah yang lain. Semua ini kedermawanan Allah. Yang lain maksudnya yang lain? Nah, kan tadi kan ini kan semuanya dunia nih, Dad. Iya. Selain dunia. Dunia ini menjadi dunia ketika ini melalaikan dari Allah. Ketika kamu masukkan dalam hati lebih suka dunia kayak tadi nih. Masalah apa yang kamu kalau punya hutang? Kamu dihutangin orang lain. Ini cek nih. Ada orang hutang ke kamu 1 juta. Lalu dia gak bayar-bayar. Kalau kamu ikhlaskan, maka kamu setiap hari dapat pahala 1 juta tuh tiap hari kan. Kalau kamu masih sakit hati karena dia gak bayar, berarti dunia ada di hati kamu, bukan di tangan. Hal begini bukan ilmu yang dikunyah pakai mulut, ngomong saya sudah gak mau dunia, pas dihutangin ditagih-tagih terus. Ada misalnya mau tagih sekali misalnya, sudah. Kalau mau pakai ilmu ini, kalau nggak mau pakai, itu kan saya kerja, ya urusan kamu itu. Tapi kalau nagihnya niatnya biar dia maksudnya kan gini, orang ngutang kan ini punya tanggungan tuh. Kalau kamu ikhlaskan kan selesai urusan. Emang selesai urusannya? Iya, saya ikhlaskan, udah. Di akhirat nggak mau saya tagih lagi. Begitu. Kalau kamu ikhlaskan tapi mau ditagih di akhirat, bukan ikhlas namanya. Bukan ikhlas. Ikhlas gimana? Nanti saya tagih di akhirat, itu mengancam namanya. Mau menjerumuskan, mau musuhan itu. Ilmu begini jangan dibebankan kepada orang. Kamu harus begitu, sementara dirinya sendiri nggak lakuin. Enggak. Ilmu begini harus dicoba ke diri sendiri. Orang lain punya urusan sendiri. Begini. Sulit begini. Ngomong doang mah gampang. 1 juta, 3 juta. Berani nggak? 1 juta juga ini ya. Udah berat banget itu 3 juta. Tapi kalau kamu berani, beda nanti rasanya tuh. Menghilangkan li, indi, dan apa lagi? Pokoknya 3 ini harus dihilangkan tuh. Milik saya. Bukan maksudnya ya udah punya orang lain, enggak ada. Memang ada ilmunya ini. Ada ilmunya memang. Agar dunia itu tidak mencekram di dalam hati. Biarkan dunia di tangan, jangan di hati. Fa idza faragta minad du'ai, kalau kamu sudah selesai doa, fala tashtagil ila waqtil fardhi. Janganlah sibuk sampai waktu sholat fardu tiba. Jangan sibuk illa bifikrin, kecuali berfikir, memikirkan alam semesta, tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwa semua ininya perbuatan Allah. Wa tasbihin, atau sibuk dengan tasbih, atau qiraati Quran, atau baca Quran. Baca Quran ini berat kalau tidak diperjuangkan. Fa idza sami'tal adzan, jika kamu dengar azan, fi athna'i dzalika, di sela-sela itu, faqta ma anta fihi, berhentilah apa yang kamu lakukan, wastagil bi jawabil muadzin, lalu sibukkan dirimu untuk menjawab azan. Fa idza qala al muadzin, ini azan ya. Kalau azan orang yang berkumandang azan itu mengucapkan Allahu Akbar, faqul mithla dzalika, jawab Allahu Akbar juga. Wakadzalika fi kulli kalimatin, begitu juga Allahu Akbar, di setiap kalimat Allahu Akbar ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah, terus begitu. Kecuali fil hay'alataini, kecuali 2 hay'alah. Hay'alah itu hay'alah shalah, hay'alah falah. Maka faqul fihi ma, jawabannya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau fa idza qala as-salatu khairun minan naum, faqul sadaqtah wa barartah wa ana la dzalika syahidin, doanya kalau subuh. Tapi kalau asyhadu an la ilaha illallah, kalau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini ada juga itu jawaban lain nih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sama jawabannya. Kalau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu apa ya? Ada yang begini nih, kecup tangan lalu kecup jempol lalu begini. Cuman kalau nggak ada saya lupa. Kalau azan nih ingat tuh,
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yuk ingat nih. Cuman kalau lagi gak azan jadi lupa ini. Kok bisa begitu ya? Tahu. Apa ya? Kalau azan ini bisa ingat. Ini kalau ini marhaban bihabibi wa qurratu aini sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Ini dikecup 3 kali. Lalu di ini. Supaya apa kayak gitu ya? Biar enggak apa ya? Di antara faidahnya gitu. Iya. Biar enggak rabun. Oh bisa ya? Ya. Ini apa riwayatnya, tapi saya melakukan ini. Dan ada di kitab apa ya? Ada 3 kitab yang saya baca tuh. Satunya yang di Ihya. Hah? Ihya. Kalau Ihya saya gak terlalu ingat. Yang saya sangat ingat ini Ad-Da'wat Al-Ma'thurah, karya ini siapa sih di Kiai Toifur. Ada. Yang penting ini diamalkan. Jadi kalau doa-doa begini panjang banget nih. Diapalin. Kita cari yang ada sanadnya, ada hadisnya. Karena nanti ada di sini doa-doa yang kemarin dimasukkan di dalam kurikulum di sekolah ini. Lalu saya ganti dengan bacaan lain. Karena hadisnya enggak ada. Gimana apa kalau nggak ada hadisnya? Ya kan berdoa enggak usah ada hadis. Ya Allah saya minta duit, masa harus ada hadis? Berdoa kepada Allah. Iya. Enggak harus ada hadisnya. Kalau yang di sini diganti itu. Diganti dengan sholat banyak sholatnya. Itu ubudiyah kelas 4. Fa idza sami'ta al-iqamah, kalau kamu dengar iqamah, faqul mithla ma yaqul illa fi qawlihi, maka jawablah sesuai iqamah itu. Allahu akbar, jawab Allahu akbar, kecuali fi qawlihi qad qamatis shalah. Kalau itu yang mengumandangkan iqamah membaca qad qamatis shalah, faqul, maka jawabannya adalah aqamahallahu wa adamaha ma dama as-samawati wal ardh. Fa idza faragta min jawabil muadzin, kalau kamu selesai jawab muadzin, maka doanya Allahumma inni as'aluka 'inda huduri sholatika wa aswati du'atika wa idbari lailika wa iqbali naharika an tu'tiya mau'idah Muhammadan al-wasilah al-fadilah hatta turfi'a usul maqam Muhammad alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Doa setelah azan, Allahumma harbi da'wat ta'amul. Wa idza sami'ta al-adzan wa anta fi sholati fatammim as-sholat. Jika kamu ketika sedang sholat lalu mendengar adzan, maka sholatnya selesaikan dulu. Summa tadarakil jawab ba'da salam ala wajhihi. Lalu setelah salam, jawab adzan itu. Fa idza ahrama al-imamu bil fardhi. Kalau imam sudah takbiratul ihram, sholat fardu, fala tashtagil illa bil iktida'i bihi. Maka jangan sibuk dengan yang lain, hanya sibuklah dengan mengikuti imam. Wa shallil fardhu kama saytula 'alaika fi kaifiyatis sholati wa adabiha. Salatlah salat fardu sesuai nanti penjelasan pada bab salat fardu di sini. Fa idza faragta, kalau selesai salat, doanya nih, fakul doanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma antas salam wa kassalam wa ilayka salam fa inna rabbana bisalam. Adkhilna al-jannata darussalam tabarakta wa ya dzal jalali ikram. Subhana rabbiyal aliyyil a'la al-wahhab la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa la yamut bi yadil khair wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah lun ni'mah wal fadl wa thana'il hasan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu-d-din wa la karihal kafirun. Ini macam-macam doanya. Kalau di Nurul Iman kan alif lam mim. Fi shalat alif lam mim dzalika kitabul rabbil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaibi wa yuqiimuna sholata wa mimma razaqnahum. Itu banyak, lalu subhanallah 3 kali 33. Berarti baca alif lam mim dulu, belum langsung zikir ya? Kan Belum, iya. Astagfirullahaladzim itu kan biasanya. Ada astagfirullahnya juga. Kalau di Maroko kemarin bacanya kalau subuh pada maghrib la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa biyadil khair wa ala kulli syai'in qadir 10 kali, baru ayat kursi. Setelah itu laqad ja'akum, baru setelah itu subhanallah, lalu salawat Allahumma Muhammad abdika salawat Ibrahimiyah 10 kali tutup.
yang imamnya syekhnya sendiri. Iya. Kecuali yang subuh. Nah subuhnya. Kalau subuh itu muridnya yang jadi imam. Pernah Ustaz Itu gantian, iya. Gantian. Hebat juga ya. Enggak semuanya sama murid. Jadi imam orang Maroko tuh. Ya itu kan semuanya, enggak ada perkecualian. Tapi kan jarang-jarang ya. Apanya? Jadi imam orang Maroko. Biasa aja. Sumat ba'da dzalika bil jawami'il kawamil. Lalu setelah itu doa dengan doa yang jami' menghimpun keseluruhan. Wa huwa yaitu ma'allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah terhadap Sayyidatuna Aisyah anha. Faqul, doanya ini. Allahumma inni as'aluka bil khairi kulli ajli wa ajli ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Wa a'udzubika min syarri kulli wa ajli wa ajli ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. As'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amal wa niyyah wa i'tiqad. Wa a'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaika min qawlin wa 'amal wa niyyah wa i'tiqad. Wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa a'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ma qadaita 'alayya min amrin faj'al 'aqibatahu rasyada. Sumat setelah doa ini berdoalah bima ausabi Rasulullah sallallahu Fatimah radhiyallahu anha. Berdoalah sesuai nasihat Rasulullah kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Fakul, doanya, ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits wa min adzabika astajir la takilni ila nafsi wa la ila ahad min khalqik tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu bima aslahta bis salihin. Setelah doa ini summakul, kemudian berdoalah dengan maqalahu Isa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Doanya Nabi Isa nih. Allahumma inni asbahtu la astati' daf'a ma akrahu wa la amliku naf'a ma arju wa asbah al-amru biyadik la biyadi ghairik wa asbahtu murtahinan bi amali fala fakir afqaru minni wa la ghani aghna minka anni. Allahumma la tushmit bi aduwi wa la tasu' bi sadiqi wa la taj'al musibati fi dini wa la taj'al dunya akbar hammi wa la mablagha ilmi wa la tusul alayya bi dhanbi wa la man la yarhamuni. Kemudian sumat bima badalaka min ad-da'awati masyhurat. Kemudian doa yang ada di benak kamu dengan doa-doa yang populer. Wa fadha mimma awradnahu fi kitab ad-da'awat min kitab Ihya Ulumuddin. Hafalkan doa-doa yang saya sudah tulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada kitab ad-da'awat, ada doa-doanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, banyak doanya. Wal takun awqatuka ba'da sholati ila tulu'i syamsi muwazza'atan ala arba'i wadha'if. Hendaklah waktumu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari itu dibagi menjadi empat tugas, 4 agenda. Pertama, wazifatin fid da'awat, tugas doa, agendanya. Yang kedua, wazifatin fil azkar wa tasbihat wa tukarriruha fi subhatin. Ini tugas berzikir, baca tasbih diulang-ulang. Yang ketiga, wazifah fi qiraatil Quran, baca Quran. Yang keempat, wazifah fi tafakkur, berfikir, berdoa, berzikir, baca Quran dan tafakkur. Berpikir di masjid tuh. Iya, memikirkan keagungan Allah. Bukan memikirkan duniawi ini. Jadi ada dalam Ihya itu ada kitabut tafakkur. Kitab tentang berfikir apa yang perlu difikirkan. Fatafakkar ini yang perlu difikirkan. Fatafakkar fi dzunubika. Fikirkan dosa-dosamu. Wa khotoyaka dan kesalahan-kesalahanmu. Wa taksirika dan kelengahanmu fi ibadati maulak, dalam ibadahmu. Wa ta'arrudika li'iqabil alim, dan kedekatanmu kepada siksa yang pedih. Wa sakhatil azim, dan marahnya yang agung. Wa turattib bitadri, ini langsung setelah berfikir tentang dosa, tentang kelengahan diri. Wa turattibu bitadbirika awradaka, lalu tertibkan pengaturan wirid-wiridmu fi jami'i yaumika, seharian penuh. Li tatadarak bihi ma farata min taksirika, untuk menambal kelengahan-kelengahan kita, kelengahan-kelengahanmu. Wa tahtariz min at-ta'arrud li sakhatillahi ta'ala al-alimi fi yaumika,
dan menjaga agar tidak mendekati amarah Allah pada hari itu, full hari itu. Wa tanwil khairul jami'il muslimin. Dan kamu niat kebaikan untuk seluruh orang muslim. Cek nih di dalam hati, ada nggak benci, itu dihapus, ganti doa yang baik gitu. Cek ada amarah nggak ke orang lain, terutama ke orang tua, ayah ibu, ada marah nggak, itu dihapus cepat-cepat. Ke tetangga kalau ada, lalu setelah ada niat yang baik, niat yang buruk itu dihapus, ganti niat yang baik. Wa ta'zim ala alla tastagil fi jami'i naharika illa bi ta'atillah. Kamu niat sungguh-sungguh untuk tidak sibuk di seluruh hari itu, artinya total seharian, kecuali illa bi ta'atillah, kecuali dengan taat Allah. Saya akan melakukan ketaatan. Wa taksir fi qalbika ta'at. Dan kamu berhendak di dalam hatimu untuk melakukan ketaatan. Allati taqdir 'alaiha wa takhtar afdalaha wa tata'ammal tahiyat asbabiha tashtagil biha. Ini Mustafa Maroko, ada dari Maroko nih. WA. Wa taqsid fi qalbika ta'at. Bermaksud dengan hati untuk melaksanakan taat, allati taqdir 'alaiha, yang bisa kamu lakukan. Wa takhtaru afdalaha, dan bisa kamu pilih melakukan yang lebih baik. Wa tata'ammal tahyiyat asbabiha tashtagil biha, dan kamu persiapkan untuk kamu lakukan sebab-sebabnya apa aja untuk melakukan ketaatan itu. Panjang. 10 mau setengah jam. La tada'anka tafakkur fi qurbil ajal. Jangan tinggalkan memikirkan tentang ajal yang sudah dekat. Wa hululil mautil qati' lil amal, dan akan sampainya kematian yang menghapus, memotong perbuatan. angan-angan, amal, bukan amal. Wa khurujil amri anil ikhtiyar, dan keluarnya perbuatan sesuatu dari ikhtiar. Ada peristiwa terjadi tidak sesuai kehendak kita, keinginan kita. Wa husulil hasrah wan nadama bitulil iktirar. Makanya ini yang perlu difikirkan. Dan terjadinya penyesalan karena sudah lama tertipu oleh dunia, tertipu oleh nafsu, tertipu oleh setan. Wal yakun min tasbihatika al-karika asyru kalimat. Nih, hendaklah tasbih dan zikirmu ada 10 kalimat ini. Ihdahunna, pertama, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa yumiitu wa hayyun la yamut bi yadil khair wa ala kulli syai'in qadir. Satu, kalau di Maroko, kalau pagi, kalau subuh dan maghrib dibaca 10 kali. Ats-tsaniyah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Bukan al-mulk ini, al-malikul haqqul mubin. Kedua. Yang ketiga, la ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Yang keempat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kelima, al-khamisah subuhun quddusun rabbul malaikatur ruh. Yang keenam, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Yang ketujuh, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa as'aluhu taubah wal maghfirah. Yang kedelapan, ats-tsamin, Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la raddi lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Yang kesembilan, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu wasallam. Yang ke-10, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa samiul alim. Ini ulama nih menulis faedah-faedah di doa-doa ini. Tukarrir kulla wahidatin min hadhil kalimat imma mi'a marrah. 1 sampai 10 ini masing-masing dibaca 100 kali. Satu pertama tadi iya, 100. 1000 dong jadi. Au sab'ina marrah, atau 70 kali. Au asyar marrah, atau 10 kali aja masing-masing. Wa huwa aqalluhu, kalau 10 kali itu minimal. Liyakunal majmu'u mi'ah, agar jumlahnya total jadi 100. Wa lazim hadhil awrad. Ini baca terus. Nah, ini adalah wirid Imam Ghazali. Ini nih. Tiap hari tuh. Wirid-wiridnya Imam Ghazali. Tiap hari setelah subuh. Baru disesat-sesatin sama orang Wahabi. Ya. Tahu kalau itu. Wala tatakallam qabla tulu'i syamsi. Jangan berbicara sebelum terbit matahari. Maunya wirid terus.
Karena setelah ada 3 waktu yang pahalanya itu walaupun waktunya sedikit jadi sangat besar. Sebelum subuh, setelah subuh, dan antara maghrib dan isya. Hafil khabar, ada hadis anna dzalik afdalu min itaki thamani riqabin min walad Ismail ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Ada riwayat bahwa hal itu lebih utama dari memerdekakan 8 budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ani al-istighal bidzikri ila tulu'i syamsi min ghairi ay yatakhallalahu kalamun. Maksudnya berzikir sampai terbit matahari tanpa berbicara sama sekali. Ini faedahnya. Gitu. Ini tentang apa ya? Tentang adab masuk masjid dan wirid setelah sholat subuh dan sebelum terbit matahari. Itu ada kalau dalam Thariqah Naqsyabandi itu wiridnya ada, memang wirid setelah subuh tuh yang berapa ribu kali gitu, ada zikir. Jadi kalau Thariqah itu memang ada zikir rutin. Kalau Qadiriyah Naqsyabandiyah berarti la ilaha illallah 165 kali tiap habis sholat. Allah. Kalau Syadziliyah pagi dan subuh dan habis malam. Kalau Samaniyah nih ada juga. Yang penting kan ada zikir khafi, ada zikir lisan dengan mulut. Kalau khafi itu dengan hati-hati terus. Kamu cari zikir begini, sholawat. Kalau kamu nggak punya, ya udah sholawat dan istighfar saja. Jangan sampai hari-hari berlalu tanpa berzikir kepada Allah. Mumpung ada yang ngasih tahu. Kalau saya dulu mungkin karena lupa ya. Tapi penting zikirnya itu. Karena zikir itu menentukan kamu hidup atau mati. Kalau kamu berzikir, berarti hati kamu hidup. Kalau kamu gak berzikir, berarti hati kamu mati. Tinggal dicek dalam sehari semalam ini 24 jam hati kamu hidupnya berapa menit. Begitu. Kalau hati kamu gak berwirid, berarti mati. Kuburan berarti. Kuburan. Isi bangkai. Karena hati ini pasti ada isinya. Kalau nggak diisi dengan yang baik-baik, dia pasti diisi bangkai. Kalau makanya diisi dengan memaafkan orang lain, memikirkan bagaimana caranya nanti menghilangkan kesombongan misalnya. Kalau dengki, gimana cara menghapusnya, begitu. Kalau marah, cara melawannya gimana. Dengan baca-baca kitab begini. Makanya ada tuh ulama menasihati anak-anaknya dengan membaca kitab-kitab tasawuf. Karena kitab ini membersihkan hati, nggak melulu punya ambisi duniawi, walaupun itu nggak dilarang, tapi ambisi duniawi ini perlu dikontrol. Kayak tadi kan orang yang berhutang itu kan kalau nggak dikontrol jadi sakit hati terus, yang banyak penyakit nanti, penyakit fisik.